Di awal film kita diperlihatkan cerita ilmu prasejarah Korea, yaitu peradaban Joseon Selatan yang telah hancur akibat pertempuran dengan Jepang, sementara sebelah sisi utaranya dari Joseon sendiri mulai was-was dengan kabar tersebut. Di samping itu ada rakyat Jurchen dengan di bawah bendera Pajeoi sudah mulai berkumpul di sungai Pajeo, dan bila dari 10.000 rakyat Jurchen berkumpul, mereka akan sangat kuat dan tidak terkalahkan. Merasa terancam dengan pergerakan Pajeoi, para jenderal Joseon mengumpulkan segelintir rakyat Jurchen yang lain untuk mengintai mereka. Namun di sisi lain rakyat Jurchen yang disebut sebagai suku Sengjoyain yang telah tinggal lebih dari 100 tahun di Joseon, mereka tidak dianggap sebagai rakyat Jurchen maupun rakyat Joseon, namun mereka adalah kaum yang terbuang. Dan film dari series Kingdom Ascent of the North pun dimulai. Cerita berawal dari seekor rusa yang sedang berjalan di tengah hutan. Rusa itu pun memakan tanaman yang pada akhirnya rusa itu kejang-kejang dan berubah menjadi zombie. Karena sudah menjadi zombie, rusa itu pun berani menyerang harimau yang ada di hadapannya. Namun rusa itu mati juga, sedangkan sang macan yang sempat tergigit akhirnya berubah menjadi zombie. Peristiwa itu pun digambarkan di sebuah batu yang ditemukan oleh seorang anak perempuan bernama Asin. Entah siapa yang menggambar peristiwa tersebut, bahwa di sini dijelaskan tanaman ini dapat menghidupkan orang mati, tapi ada harga yang harus dibayar. Di dalam hutan Piesagun yang merupakan tempat tanaman pembangkit ini berada, terdapat 2 prajurit yang menemukan sekumpulan mayat-mayat, sehingga kabar ini menyebar ke seantero jagat kerajaan Joseon, yang dimana menurut secara hukum daerah tersebut sangat berbahaya dan tidak boleh dikunjungi. Kemudian jenderal dari kerajaan Joseon melihat mayat-mayat itu, yang ternyata mayat-mayat itu adalah orang-orang dari kerajaan Pajeoi yang terkenal sangat kejam, dan jenderal tersebut akan pergi ke penduduk Sengjoyain. Dan inilah penduduk Sengjoyain yang merupakan kaum yang terbuang dan juga tempat tinggal Asin beserta keluarganya. Di sini ada ayahnya Asin yang mengetahui bahwa anaknya telah berkunjung ke tempat terlarang tersebut, yang kemudian sang ayah memarahi anaknya itu. Asin pergi ke sana lantaran ia hanya ingin mencari obat untuk ibunya yang sedang sakit, namun ia malah menemukan tanaman yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Sedangkan sang ayah tidak percaya dan hanya tidak mau anaknya terjadi sesuatu, karena jika ada orang yang tertangkap tangan telah datang ke tempat terlarang tersebut, maka akan dihukum potong lidah. Kemudian datang jenderal kerajaan Joseon dan memerintahkan ayahnya Asin untuk menyusup masuk ke kerajaan Pajeoi agar menyebarluaskan berita bahwa orang dari kerajaan Pajeoi yang dilihatnya mati di hutan tadi akibat dari serangan harimau. Sang ayah Asin sendiri adalah pemimpin dari penduduk Sengjoyain. Dia ingin penduduknya tersebut dapat memiliki posisi di pemerintahan di Joseon, maka dari itu dia setia terhadap kerajaan Joseon dan patuh terhadap perintahnya. Pada malam harinya sang jenderal mengecek kembali mayat-mayat dari Pajeoi yang memberikan bukti bahwa sebelum ada luka terkaman dari harimau, ternyata mereka lebih dulu mati akibat perbuatan dari manusia. Di sini kita diperlihatkan kekejaman dari Pajeoi pada masa lampau, yang ceritanya dulu ke kerajaan Joseon terlalu sibuk perang dengan Jepang, kemudian kerajaan Pajeoi memanfaatkan situasi tersebut dengan menyatukan kerajaan Jurchen untuk bergabung pada kerajaan Pajeoi, sehingga kerajaan Pajeoi yang dipimpin Aidagan ini sangat kuat dan kejam. Karena takut kerajaan Pajeoi beranggapan ini adalah perbuatan dari orang Joseon, maka sang jenderal pun tetap memberitakan kejadian ini akibat dari perbuatan harimau. Sang jenderal pun pergi ke salah satu pemimpin dari klan di Joseon. Jenderal telah mengetahui bahwa yang membunuh adalah orang-orang dari klan tersebut berdasarkan bukti dari barang aksesoris milik pemimpin klan itu yang digenggam salah satu mayat di Pajeoi tersebut. Pemimpin klan itu lalu mengakui perbuatannya karena dia tidak terima jika orang-orang Pajeoi mengambil tanaman ginseng dari hutan itu, dan dia juga mengklaim bahwa tanaman tersebut adalah milik dari klan dirinya. Jenderal menjelaskan bahwa tanaman ginseng itu bukan milik klan Hwaenchu, melainkan milik yang mulia negeri ini, yang itu membuat pemimpin klan tersebut menjadi marah dan hampir menebas kepala jenderal Joseon. Namun di sini jenderal Joseon masih memberinya peringatan pada pemimpin klan tersebut, dan sementara itu mayat-mayat Pajeoi pun dibakar. Sebelum sang ayah pergi ke kerajaan Pajeoi, sang ayah berpamitan pada Asin dan berpesan agar dia selalu menjaga ibu dan adik-adiknya tersebut. Setelah ditinggalkan sang ayah, penyakit ibunya Asin semakin memburuk, yang kemudian ia pergi ke hutan untuk mencari tanaman pembangkit dan sekaligus mencari tahu cara menggunakannya.
Jenderal beserta tentaranya dan para pemburu pergi ke hutan untuk memburu harimau zombie tersebut, yang kemudian harimau zombie itu muncul dan menyerang para pemburu. Karena yang dihadapi ini bukan harimau sembarangan, maka jenderal beserta tentaranya mengambil alih untuk menghadapi harimau zombie tersebut. Namun di sisi lain ada tentara dari kerajaan Pajoi yang ikut dalam pemburuan harimau zombie itu, yang pada akhirnya salah satu dari mereka pun tewas. Pada saat harimau tersebut berhasil dilumpuhkan, tentara kerajaan Pajoi pun heran karena harimau tersebut sebenarnya sudah dalam kondisi mati sejak lama. Tentara Pajoi pun lalu menanyakan perihal tentang kematian warganya yang tewas di tanah Joseon, yang kemudian tentara Pajoi mengancam akan membalas dendam. Pada malam harinya terjadilah penyerangan dari pasukan Pajoi yang dipimpin Aidagan terhadap penduduk Sengjoyain. Setelah penyerangan berakhir, Asin yang baru pulang dari hutan ia mendapati desanya sudah porak-poranda dan semua keluarganya juga ikut tewas digantung oleh pasukan Pajoi. Asin yang sebatang kara ini kemudian menuju camp militer dari Joseon lalu melaporkan tentang tragedi yang dialaminya, dan di sini juga Asin telah mendengar kabar bahwa ayahnya sudah mati di Pajoi. Asin juga meminta pasukan Joseon membalaskan dendamnya atas kematian ayahnya itu karena Asin tahu bahwa ayahnya begitu setia pada kerajaan Joseon dan dia juga bersedia menjadi apapun bahkan pekerjaan yang hina sekalipun agar dendamnya dapat terbalaskan. Mendengar hal tersebut yang bikin Ogut sempat sedih juga ngedengarnya. Dia pun akhirnya dibawa ke sebuah rumah dan diminta untuk tinggal di rumah tersebut, yang bisa dibilang ini sih lebih ke kandang ya. Lalu di sela pekerjaannya sebagai pelayan, dia berlatih memanah yang sesekali juga dia menyeberangi sungai untuk melihat dan mengamati markas kerajaan Pajoi. Dia pun terus berburu dan berlatih memanah sampai pada akhirnya dia tumbuh dewasa menjadi sosok archer yang cantik dan sadis. Setelah itu pembawa pesan pusat pemerintahan memberi kabar bahwa perjanjian damai dengan Jepang telah berakhir, sehingga membuat mereka meminta beberapa pasukan yang ada di wilayah ini untuk menjaga wilayah selatan. Kemudian Asin diminta sekali lagi menyeberangi sungai untuk memata-matai lebih teliti pergerakan dari pasukan Pajoi, yang pada akhirnya Asin bersedia dan memasuki wilayah markas tentara Pajoi secara diam-diam. Di sana dia tak sengaja masuk ke dalam ruangan yang di dalamnya ada orang yang sedang disandra, dan ternyata itu adalah ruangan tempat ayahnya disekap dan ayahnya pun masih hidup. Kondisi sang ayah sangat mengkhawatirkan, terlebih lagi sang ayah meminta Asin untuk membunuhnya karena ayahnya merasa tersiksa dengan kondisi saat ini, yang pada akhirnya Asin membunuh ayahnya tersebut dan membakar markas tentara Pajoi. Setelah itu beberapa pasukan Joseon pun tiba.
Secara tak sengaja, Asin melihat busur panah yang sama persis seperti busur panah yang membunuh orang dari Pajeoi di hutan sewaktu ia selesai mengambil tanaman pembangkit. Dan dari sinilah Asin mengetahui bahwa yang terkait dengan penyerangan desanya dan ayahnya di Sandra itu adalah perbuatan dari orang Joseon. Pada malam harinya Asin menyelinap masuk ke ruangan Jenderal Joseon dan di sana dia melihat berkas penting kerajaan yang berisikan bahwa ayahnya Asin dikorbankan dan difitnah. Kejadian itu bermula saat usai melumpuhkan harimau dan tentara Pajeoi telah mengetahui bahwa orang-orangnya mati di tanah Joseon dan akan membalaskan dendam. Namun karena Jenderal Cupu ini takut atas ancaman dari Pajeoi, dia pun memfitnah ayahnya Asin dengan mengatakan jika Jenderal Cupu ini menemukan barang di sekitaran mayat Pajeoi dan barang tersebut sama persis yang dipamerkan ayahnya Asin di kerajaan Pajeoi. Mengetahui hal itu pun Asin tahu siapa musuh yang sebenarnya dan dia akan menghancurkan kerajaan Joseon dengan membunuh salah satu tentara Joseon yang pada akhirnya Asin membuat tentara itu menjadi seperti zombie dengan menggunakan tanaman pembangkit. Setelah zombie itu membunuh semua pasukan Joseon, Asin kemudian membakar semua pasukan Joseon yang sudah berubah menjadi zombie tersebut. Asin di sini menyisakan satu jenderal dan menyiksa jenderal tersebut dengan memotong kedua kakinya seperti siksaan yang diterima ayahnya dulu. Kemudian dia membawa jenderal itu ke desanya yang ternyata Asin telah membangkitkan mayat-mayat keluarganya yang telah tewas dan memberikan si jenderal tersebut pada keluarganya sebagai santapan. Kemudian dia pergi ke Uiju untuk memberitahu pada tabib Lee tentang tanaman pembangkit beserta caranya membangkitkan mayat yang sudah mati dan ternyata sewaktu kecil dia sudah melakukan pada keluarganya. Di akhir film diperlihatkan Asin bertemu dengan pasukan Pajeoi yang kemudian dia mencoba memanah mereka dan film pun Oke, itulah cerita film dari Kingdom Asin of the North yang bagi Ogut sendiri sih terasa lengkap banget. Mulai dari dramanya, politiknya, sampai adegan darah-darahnya ya cuy. Tapi buat adegan zombie-zombinya menurut Ogut sebentar banget ya cuy. Apa emang mungkin film ini lebih menonjolkan dari segi permasalahan kemanusiaannya atau mungkin ke politiknya sehingga adegan zombinya gak terlalu ditonjolin banget di film ini ya cuy. Oke, Ogut tutup sampai sini. So, thanks for watching, keep enjoy, keep smiling, and see you next video. Bye-bye.